Ya, soalnya udah pada tahu jawabannya. Semuanya ada di Instagram. Lala boleh diangkat jawabannya, La? Nggak kelihatan soalnya. Emang nggak nulis apa-apa, Mbak? Oh, emang nggak bisa, Mbak? Assalamualaikum, halo teman-teman. Nah, Mabardah balik lagi nih. Di episode kali ini, Mabardah atau main bareng berfaedah, selain bakal seru-seruan bareng, teman-teman juga bakal dapat pengetahuan dan insight baru dari Mabardah kali ini. Sebelum kita lanjut, biar makin chill, aku mau perkenalkan diri dulu selaku pemandu acara Mabardah kali ini. Namaku Natasha Ulfa, tapi teman-teman boleh panggil Tasya aja. Sesuai namanya, Mabardah atau main bareng berfaedah. Tentu aja aku nggak bakal sendirian, karena kalau sendirian main sendirian namanya. Nah, pada Mabardah kali ini ada dua tim yang akan bertarung. Dari mana aja nih kira-kira? Dua tim yang akan bertarung hari ini adalah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam versus Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya. Tapi sebelum kita kenalan sama para petarung hari ini, teman-teman di rumah boleh tulis di kolom komentar siapa jagoan kalian dan dari fakultas mana yang kira-kira bakal menang hari ini dan lanjut ke episode Mabardah selanjutnya. Langsung aja kita perkenalan sama para petarung kita, dimulai dari pasukannya Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Silakan. Halo teman-teman, perkenalkan kita perwakilan dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Perkenalkan, nama saya Lala dari Farmasi. Kemudian di sebelah kanan saya ada Mbak Natasha dari Pendidikan Kimia. Kemudian di sebelah kiri saya ada Mbak Alifa dari Analis Kimia. Di sebelah kiri atas ada Mas Hafiz dari Kimia. Dan yang terakhir ada Mas Ilham dari Statistika. Halo teman-teman dari FMIPA, ada Nata, ada Alif, ada Hafiz, dan juga ada Ilham. Nah, FPSB jangan mau kalah, perkenalkan diri kalian. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan kami dari perwakilan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya. Saya sendiri Ardito dari jurusan Psikologi dan bersama rekan saya di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri ada Rizal Sodik dari jurusan Hubungan Internasional. Siapa dulu? Rizal. Halo. Oke, di sebelah kanan saya ada Fauzan dari jurusan Ilmu Komunikasi. Halo. Oke, dan di atas saya ada Yola dan ada Ferbi dari Pendidikan Bahasa Inggris. Ayo disapa dulu teman-teman. Halo teman-teman dari FPSB. Semoga teman-teman pada gimana nih kabarnya? Pada sehat-sehat ya? Sehat dan semangat ya buat memenangkan piala citra kita pada hari ini. Nah, kalau tadi kan aku udah bilang tuh, kalau Mabardah ini kita bakal main bareng dan seru-seruan bareng. Nah, sekarang aku mau jelasin gambaran umum Mabardah kita kali ini. Kita akan menguji seberapa luas pengetahuan teman-teman di sini dengan cara menyajikan 15 soal yang terdiri dari 3 ronde. Ronde yang pertama itu ronde seputar ke-UI-an, yang kedua ronde ke-Indonesiaan, dan yang ketiga itu adalah ronde seru-seruan. Udah siap belum nih kira-kira? Nah, berhubung ini kan dari FMIPA sama FPSB tuh dari rumpun yang berbeda ya, dari dari pelajaran eksak sama sosial. Tapi tenang aja, kita nggak bawa-bawa itu kok di sini. Kita pertanyaannya yang asik-asik aja. Nah, kalau gitu kita langsung masuk ke ronde yang pertama ya. Kalau udah siap, acungkan jempolnya. Jempol tangan ya, jangan jempol kaki. Oke, kalau gitu aman, kita langsung masuk ke soal pertama di ronde yang pertama.
Jangan tegang-tegang dong, santai. Masih soal pertama. UII pernah menjadi 500 universitas terbaik di Asia dalam pemeringkatan QS Asia University Ranking pada tahun 2019 dan 2020. Benar atau salah? Waktunya 10 detik dari sekarang. Kira-kira benar atau salah ya, UII pernah jadi universitas terbaik di Asia 500 besar. Oke, boleh diangkat jawabannya teman-teman, ditunjukkan ke kamera. Jawabannya sama semua nih. Kira-kira benar atau salah ya? Coba Ilham deh, boleh angkat suara. Kok bisa benar sih? Iya Mbak, jadi aku pernah ngeliat di Instagram tuh, jadi UI itu pernah masuk di peringkat 500 yang di Asia, 500 universitas di Asia. Gitu, Mbak. Lihat di Instagramnya UI Yogyakarta ya? Oke, kalau gitu kita langsung aja ke jawabannya. Sebenarnya benar atau salah ya? UII pernah menjadi 500 universitas terbaik di Asia menurut pemeringkatan QS Asia University Ranking tahun 2019 dan 2020. Jawabannya benar. Keren pada benar semua lagi. Alright, oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke teman-teman, di jawaban yang pertama jawabannya benar semua, keren banget. Jadi poinnya sama 1 semuanya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua di ronde yang pertama. Pada tegang-tegang banget mukanya nih teman-teman. Takut Mbak. Langsung ya ke pertanyaan yang kedua. UII memiliki 58 laboratorium di bawah manajemen program studi dan laboratorium terpadu yang dikelola oleh universitas dan telah terakreditasi ISO 17025. Benar atau salah? Waktunya 10 detik dari sekarang. Kira-kira bener gak lab di UI itu ada 58 yang sudah terakreditasi? Oke, boleh ditunjukkan jawabannya ke kameranya masing-masing? Nah, ini seru nih kalau ada 2 jawaban nih. Kalau tadi kan sama semua. Kita ke Lala deh. Kenapa nih Lak jawabannya benar? Di website uii.ac.id ada tertera di situ fasilitas UII, salah satunya 58 laboratorium. Kalau di FMIPA ada lab apa aja tuh, Lak? Ada lab farmasi, statistika. Oh iya. Maksudnya lab laboratorium yang ada di FMIPA. Ya, itu statistika, Oke. farmasi, ankim, semua ada. Oke deh Lala. Terus kita langsung ya di jawabannya. Kira-kira benar atau salah? Karena ada 2 jawaban. Boleh diturunkan jawabannya teman-teman? Jawabannya adalah benar. UII memiliki 58 laboratorium di bawah manajemen program studi yang udah terakreditasi ISO 17025. Nah, diantaranya tuh ada lab desain arsitektur, arsitektur digital, dan lain-lain. Gak mungkin aku sebutin 58 ya kan? Nah, terus selanjutnya gimana nih? Udah mulai panas kan? Karena udah ada yang bener, udah ada yang salah. Panas, asik-asik. Sudah, Mbak. Mantap. Iya, jadi merinding. Merinding jadinya. Iya, merinding dong. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga di ronde yang pertama. Universitas Islam Indonesia sebagai penerbit jurnal daring atau online tercatat belum menjadi anggota DOAJ atau Directory
open access journal dan belum terindeks di BASE atau Bielefeld Academic Search Engine. Benar atau salah? Waktunya 10 detik dari sekarang. Teman-teman yang sering nulis jurnal atau lagi skripsian harus tahu UI itu udah terindeks belum sih di BASE. Oke, time's up. Teman-teman boleh diangkat jawabannya. Salah. Iya, salah semua. Pada kompak-kompak banget sih nih Mabardah kali ini. Jadi sebenarnya benar atau salah ya? Kita langsung ke jawabannya aja ya, kira-kira benar atau salah. Jawabannya adalah salah. Jadi portal jurnal UII atau teman-teman bisa akses di journal.uii.ac.id buat nulis jurnal atau buat nyari referensi skripsi gitu kan. Bisa langsung diakses di portal jurnalnya UII dan itu sudah menjadi bagian dari Citasi Jurnal Indonesia Science Index atau SINTA dan udah jadi bagian dari DOAJ dan BASE. Jadi gitu teman-teman. Jadi aman, UII mah udah terakreditasi. Selanjutnya, kok pada bener semua sih jawabannya? Jangan-jangan Mungkin pintar-pintar. Udah belajar. Udah belajar tadi malam kan? belajar beneran nih ternyata. Prepare ada kisi-kisi. Ada cinta UI, Kak. Pada cinta UI banget nih, keren. Lanjut ya. Pertanyaan keempat di ronde yang pertama. Profesor Fathul Wahid, ST, MSc, PhD adalah Rektor UII yang tercatat sebagai Rektor termuda kedua sepanjang sejarah. Benar atau salah? Waktunya 10 detik dari sekarang. Bener gak? Itu tuh Pak Fathul tuh termuda kedua, termuda pertama, termuda ketiga. Time's up. Boleh diangkat jawabannya? Satu lagi, Rizal, boleh diangkat jawabannya? Benar atau salah? Kita ke pertanyaan yang salah dulu deh. Fauzan, boleh speak up dong, kenapa salah? Ya harusnya mungkin termuda pertama ya. Iya. Oke. Iya. Kita tampung ya. Termuda pertama, ada yang lainnya sih termuda kedua. Jadi sebenarnya Pak Fathul itu termuda pertama atau termuda kedua? Dan jawabannya adalah sejarah mencatat bahwa Rektor paling muda di jajaran pimpinan Sekolah Tinggi Islam STI atau yang sekarang jadi UII, Universitas Islam Indonesia, yang termuda adalah Abdul Kahar Muzakir. Dan yang termuda kedua ditempati oleh Bapak Fathul Wahid. Nah, jadi buat info buat teman-teman juga nih, kalau yang termuda itu kan Pak Abdul Kahar Muzakir itu menduduki di usia 38 tahun dan Pak Fathul itu di usia 44 tahun. Nah, yang mau nyusul berarti harus lebih muda dari itu. Kira-kira siapa nih yang mau jadi the next rektor? Di umur 20 tahun. Boleh. Yola. Lala mau jadi rektor. the next Pak Fathul nih. Boleh dicoba. Biar ini memecahkan sejarah rektor wanita ya enggak lah? Lanjut ya teman-teman. Udah semakin ketat nih jawabannya, udah makin bervariasi. Kita udah masuk ke soal terakhir di ronde yang pertama. Pada tahun 2021, Universitas Islam Indonesia menjadi perguruan tinggi swasta dengan tim PKM terbanyak di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS yang ke-34. Benar atau salah? Waktunya 10 detik dari sekarang. Kira-kira bener gak ya yang paling banyak? Pada jago-jago nih. Cinta UI, time's up. Boleh diangkat jawabannya benar atau salah?
Oke, kita langsung karena tidak ada variasi jawaban dan semuanya menjawab benar. Tapi boleh deh buat Nata deh boleh speak up. Kok bisa sih? Kok bisa tahu? Bener? Ya, tahu dong, karena ngikutin Instagram UI juga pasti semuanya tahu deh. Tapi Nata ikut gak sih PKM pada tahun ini? Oh enggak ikut. Oh, nggak ikut ya. Mungkin ada teman-teman di sini yang jadi pengabdi PKM gitu kan. Nah, kalau gitu kita langsung ke jawabannya aja ya teman-teman. Jadi dalam acara Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS ke-34 tahun 2021, Universitas Islam Indonesia meraih peringkat 1 untuk perguruan tinggi swasta dan peringkat 9 nasional dengan jumlah tim PKM terbanyak yang lolos. Nah, gimana nih? Ronde pertama kita kayaknya kurang panas deh, soalnya udah pada tahu jawabannya. Nggak pakai mikir, langsung dijawab bener salahnya. Semuanya ada di Instagram nih, Bonya. Tadi yang lab itu yang mikir. Iya, yang lab yang Tanya tuh. labnya ada berapa sih? Tadi tanya semua. Iya. Kayaknya pada ini deh, pengabdi Instagram deh, jadi sering nge-stalk UII deh. Buat nyari giveaway, buat nungguin iko-iko ya. Langsung aja ya. Karena ronde pertama sudah berakhir, kita sebutkan dulu ada 3 poin tertinggi. Tertinggi di ronde pertama ada Ardito dari FSB, yeay. Skornya 5. Lazuardi dari FMIPA, skornya 5. Ada Ilya atau Lala dari FMIPA, skornya 5. Kayaknya ini nggak tertinggi deh, semuanya 5. Kalau gitu, tarik nafas lagi, buang. Kencangkan sabuk pengamannya. Kita langsung masuk ke ronde yang kedua. Semakin panas nih. Bisa yuk. Yo, semangat. Semangat yuk, bisa yuk. Susah nih Jangan kayaknya. malu-maluin ya, jangan malu-maluin. Malu-maluin kalian membawa nama baik fakultas dan jurusan. Nungguin ya. Pulau Lombok sejatinya adalah kampung halaman dari suku ini. Hal ini dikarenakan penduduk suku ini sudah menghuni Pulau Lombok sejak 4.000 tahun sebelum Masehi. Secara etimologi, arti dari suku ini dapat diartikan sebagai satu atau tunggal. Dan ada kaitannya dengan yang tertulis di kitab Negara Kertagama oleh Empu Prapanca yang berisi tentang catatan kekuasaan Majapahit di abad ke-14. Dalam kitab tersebut terdapat sebuah catatan yang artinya kejujuran adalah permata yang utama. Pertanyaannya adalah, suku apakah yang dimaksud dari pernyataan tersebut? Waktunya 10 detik dari sekarang. Dia mah mikir banget kan? Mulai ekspresif nih, udah mulai panas. Bisa. Ada yang dari Lombok kah? Hadir. Tapi aku Boleh salah lah. Times up, aku yakin boleh jawabanku benar. diangkat jawabannya. Apa jawabannya? Mila. Angkat jawabannya boleh Silah. diangkat jawabannya. Sama lagi. Bukan, ini nggak kelihatan. Aku lihat sih. Ayo diangkat. Rizal boleh diangkat? Iya. Kalian pada pusing, tapi jawabannya bisa sama gini. Kan kita udah sehati. Pura-pura pusing, Kak. Pura-pura pusing padahal aslinya. Biar Ini nggak doang. Biar keren kan Kalau masuk ke ujian tuh pura-pura nggak tahu, tapi nilainya dapat 100. itu penjagaan sih orang yang kayak gitu. Kita langsung aja ke jawabannya. Suku yang dimaksud adalah suku Sasak. Yeay, bener. Yeay. Kita serahin ke Lala yang asli Lombok. Kenapa bisa bener lah? karena setahu saya ada 3 suku di
Oh iya, ada suku apa aja? NTB, kalau di ada suku Sasak, Samawa, sama Bojo. Samawa dan Bojo bagian Pulau Sumbawa, sedangkan Sasak bagian Pulau Lombok. Jadi itu keren tuh. Jadi MC-nya nggak usah jelasin lagi ya guys. Jadi suku yang dimaksud itu adalah suku Sasak, artinya itu satu atau tunggal. Nah, kalau yang di catatan Negara Kertagama tadi tertulis Lombok Sasak Mirahadi, artinya kejujuran adalah permata yang utama. Oke, mantap nih, udah mulai pusing, tapi cuman pura-pura pusing. Mimik. Soal yang kedua, di ronde yang kedua. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak sungai. Sungai di Indonesia memiliki banyak manfaatnya. Di antaranya adalah sungai sebagai sarana transportasi utama. Salah satu sungai yang dapat dijadikan contoh adalah sungai yang terdapat di Kalimantan Barat. Kedalamannya melebihi 20 meter dan panjangnya 1443 km. Pertanyaannya, apakah nama dari sungai tersebut? Waktunya 10 detik dari sekarang. Sungai apa? Yang pasti bukan Sungai Musi ya guys. Karena clue-nya ada di Kalimantan. Time's up, jawabannya boleh diangkat. Jawabannya boleh diangkat. Susah ini. Sungainya panjang nih. Soalnya panjang, tapi jawabannya gampang kan? Pada kompak agak asik, bubar aja kita. Langsung menang semua. Oke, jadi ada yang orang Kalimantan siapa di sini? Gak mau ngaku, takut disuruh jelasin nih. Biar ada kerjaan MC-nya. Jahat banget. Oke, kita langsung aja masuk ke jawabannya ya teman-teman. Jadi sungai yang dimaksud adalah Sungai Kapuas. Emang pada bener nih. Jadi Sungai Kapuas panjangnya 1143 km dan sekarang masih jadi sungai terpanjang di Indonesia. Letaknya ada di Kalimantan. Masih sanggup menghadapi persoalan selanjutnya? Masih. Jangan persoalan hidup aja deh ya. Lanjut. Soal ketiga di ronde yang kedua. Program Indonesian International Students Mobility Award 2021 diinisiasi dan diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemdikbud dan menjadi salah satu program unggulan dari 8 program Kampus Merdeka yang tujuannya adalah untuk memberikan hak dan kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan pengembangan diri di luar kampus yang sedang diampu atau di luar negeri. Mahasiswa Universitas Islam Indonesia juga turut andil dalam acara ini dan akan diberangkatkan menuju 15 universitas di 10 negara tujuan yang terdiri dari benua Asia, Eropa, dan Amerika Utara. Pertanyaannya, berapa banyak mahasiswa yang tercatat sebagai awardee program ini? Catat di UI atau 10 detik dari sekarang. Di UI ya teman-teman. Okay. Di UI berapa banyak yang berangkat? Time's up, boleh diangkat jawabannya. Asik nih, pada beda-beda jawabannya. Ada yang satu, ada yang nggak tahu. Ada yang oke. Kita ke jawaban yang satu dulu deh. Yang satu ada siapa ya? Fauzan, kenapa jawabannya satu? Sebenarnya nggak hafal sih jadi jawaban.
Jawab satu aja. Iya. Ya udah lah ya, satu aja. Iya. Gitu. Tapi ada beberapa jawaban yang sama nih. Kalian nggak lagi deket-deketan kan? Social distancing. Social distancing, boleh diangkat jawabannya? Kita langsung ke jawabannya aja. Jadi, pasukan UII yang berangkat ke program IISMA ada 24 mahasiswa. Ya. Ada 24 mahasiswa. Keren nih yang tahu nih. Keren banget, sumpah. Oke. Kita tanya Ardito deh. Kok Ardito bisa tahu sih ada 24 mahasiswa? Kemarin sempat daftar tapi nggak keterima. Ya, sedih. Nggak apa-apa, masih bisa coba lagi tahun depan. Oke? Ya. Soal selanjutnya ya guys. Masih semangat gak? Masih. Semangat, semangat. Saya suka melihat Masih. kepusingan kalian. Teruskan. Teruskan. Soal yang keempat di ronde yang kedua. Salah satu alat musik tradisional asli Indonesia berhasil memecahkan rekor dunia saat dimainkan secara serentak oleh 1.223 orang pada tahun 2009. Alat musik ini terdiri dari beberapa potongan kayu yang disusun di atas rak kayu. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul dengan pemukul kayu. Alat musik ini berasal dari Minahasa, Sumatera Utara. Pertanyaannya, apakah nama dari alat musik tradisional ini? Waktunya 10 detik dari sekarang. Kira-kira apa ya? Yang pasti bukan angklung ya, karena angklung nggak dipukul. Oke, time's up. Boleh diangkat jawabannya? Boleh diangkat jawabannya, teman-teman? No idea. Lala no idea, udah. Gak tahu, udah. Saya menyerah. Ayo angkat jawabannya, teman-teman. Semuanya, waktunya habis. Ayo jawab. Ayo jawab lagi. Ayo diangkat jawabannya. Waktunya sudah habis. Nah, Hafiz jawab apa tuh, Hafiz? Doli, oke. Ardito jawab apa, Ardito? Nggak kelihatan Tahu juga. sih, tapi jawabnya Lempong. Oke, kita langsung aja ke jawabannya ya. Ada jawabannya mulai bervariasi nih, jadi asik. Jawabannya adalah kolintang. Yeay, kolintang. Banyak juga nih yang benar. Banyak kolintang. Nah, jadi kolintang itu alat musik tradisional asli Minahasa atau Sumatera Utara, terbuat dari kayu, dimainkannya juga dengan cara dipukul. Masih semangat? Masih semangat nih. Kira-kira siapa ya yang menang? Akhirnya kita udah sampai di soal terakhir di ronde kedua. Cepet banget ya. Kayaknya soalnya kurang susah deh. Nanti episode selanjutnya kita bikin makin susah aja ya gak sih? Langsung aja ke soal yang kelima di ronde yang kedua. Pekan Olahraga Nasional ke-20 dilaksanakan mulai 2 sampai 15 Oktober 2021 bertempat di Tanah Papua. Sebanyak 37 cabang olahraga dipertandingkan kepada para atlet kebanggaan tanah air dari Sabang sampai Merauke. 2 hewan khas Papua menjadi maskot dalam PON 20 kali ini. Salah satu hewan khususnya yaitu yang menjadi maskot adalah kanguru pohon bermantel emas. Hewan ini merupakan salah satu satwa endemik di hutan Papua dan hal unik dari maskot kanguru pohon ini ialah keberadaan mahkota di puncak. Hal unik dari maskot ini adalah
keberadaan mahkota puncak salju di kepalanya yang melambangkan pegunungan Jayawijaya di Papua yang bersalju abadi. Pertanyaannya adalah, siapakah nama dari maskot ini? Jawabannya 10 detik dari sekarang. Siapakah nama dari kanguru pohon itu? Namanya siapa ya? Time's up, boleh diangkat jawabannya teman-teman. Namanya siapa? Ayo angkat. Ayo cepet angkat. Ya, tulisannya harus benar ya teman-teman. Tulisan si namanya dia. Soalnya kalau tulisannya salah, artinya jadi salah. Oke? Kita lihat siapa. Yola boleh. Lala boleh diangkat jawabannya, La? Nggak kelihatan soalnya. Emang nggak nulis apa-apa, Mbak? Oh, emang nggak nulis apa-apa? Wah, tolong. Dia bersih. Coba Yola. Boleh speak up dong, Yola. Kok bisa kenal sih? Oke, setahu aku maskot buat pon ini ada 2, yang satu Kampo, yang satu Drawa. Ah ya, berarti ada 2, yang satu jawabannya yang udah Yola tulis ya. Oke, kita langsung aja ke jawabannya ya teman-teman. Siapa sih namanya gitu kan? Nah, jadi nama dari maskot kanguru pohon yang mantelnya emas itu yang sekarang jadi maskot PON ke-20 di Papua adalah Kangpo. Yeay. Ada namanya tuh Kangpo, singkatannya itu dari kanguru pohon bermantel emas gitu kan, yang merupakan satwa endemik yang dimiliki oleh alam Papua. Nah, kayak yang Yola bilang tadi, satunya lagi itu hewannya tuh cendrawasih. Ada yang tahu nggak namanya siapa? Oh, tadi kan Kangpo. Drawa. Nah, bener. bener. Jadi Kangpo sama Drawa disingkat gitu loh. Nah, sudah. Akhirnya kita udah sampai di penghujung ronde kedua ini. Gimana soalnya udah ini? Soalnya mantep gak? Apa kurang? Kurang pedes? Lumayan. Enggak, yang susah banget. Lumayan panas. Masih susahan soal UTS ya? Wow. Tentu aja. Nah, kalau gitu kita langsung sebutin perolehan skor sementara dari ronde kedua. Di ronde kedua, yang menempati tempat tertinggi itu ada 3 orang karena skornya sama ya, gak ada yang tertinggi. Ada Yola, ada Ferdi, dan ada Ardito dari FPSB. Dari FPSB semua. FMIPA kemana kalian? Ini kalian. Semangat guys, semangat. Oh, mereka mau ngejar. Mengalah dulu gitu. Terakhir ya. Ngalah dulu ya. Roket kita nanti. Merendah untuk meroket, siap. Oke deh, kalau gitu di ronde kedua ini FPSB memimpin ya. Nanti boleh minta bonus ke Kaprodinya. Tapi dari senang hati dulu karena kita masih ada ronde yang terakhir. Nah, ronde ini kita namakan ronde bonus. Siapa cepat dia dapat. Kita masuk ke video yang pertama. Mimpi adalah perihal menghadapi yang racau. Yang suka seenaknya berkicau. Oke teman-teman, itu tadi video yang sudah diputarkan. Tapi tenang aja, pertanyaannya bukan siapa nama mbaknya kok. Tenang aja, aman-aman. Jadi langsung masuk ke soal yang pertama di ronde yang ketiga. Terdapat 3 setelan privasi pada pengaturan YouTube, yaitu public atau publik, unlist atau tidak publik, dan
private atau privacy? Pertanyaannya, dari cuplikan video tersebut, jenis setelan privasi yang manakah yang digunakan oleh talent? Fauzan. Public. Oke, kita simpan jawabannya ya. Nah, jawaban yang disimpan tuh jawaban Fauzan, tapi teman-teman yang lain boleh jawab kalau jawabannya ada yang berbeda. Oke, Ferbi? Tadi jawabannya sama, iya public. Jawabannya sama. Oke, jawabannya adalah publik. Tadi ada tuh, sepersekian detik. Keren nih. Harus jeli. Nah, langsung lanjut aja ya ke soal yang kedua di ronde yang ketiga. Mimpi adalah perihal menghadapi yang racau, yang suka seenaknya berkicau. Oke, itu tadi videonya udah dilihat. Sebenarnya videonya sama sih, tapi ini berbaik hati aja ke teman-teman buat lihat lagi. Pertanyaannya adalah, dalam cuplikan video terlihat beberapa komentar netizen yang menjadi sorotan utama. Pertanyaannya, berapakah total komentar yang ditampilkan secara pop-up dalam cuplikan video tersebut? Di situ ada tuh yang ditampilin tuh komentar netizen. Ayo, boleh diangkat tangannya. Gak tahu. Ardito ya? Ardito angkat tangan. Oke, boleh dijawab. 3 nggak? Oke, kita kunci jawabannya. Ada yang berbeda jawabannya, tapi udah nggak dapet poin sih, Ardito doang. Tapi udah ini ya, udah yakin ya Ardito dikunci nih. Kalau bener dapat 5, kalau salah -1. Oke, aku boleh buka lagi kuncinya. Atau mau dikunci langsung aja? Kunci langsung aja deh. Oke. Jawabannya 3,5 kok. Jadi jawabannya adalah 3 ditambah 1, 4 komentar. Ya. Semangat, FSB semangat. Bisa. Masih ada. Kurang 1 lagi Ardito, kurang 1 lagi bisa jawab, bisa dapat poin 5. Oke deh, kita langsung aja ya. Jadi teman-teman harus jeli ini di pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan yang ketiga, kita saksikan dulu video yang berikut ini. Mimpi adalah perihal mengurai simpul kacau, perihal berteriak walau parau. Oke, udah ya. Pasti kalian juga bingung ini mau merhatiin apa. Iya, perhatikan semua. Cepet banget videonya. Iya, makanya kan. Pertanyaan yang ketiga di ronde yang ketiga. Jumlah kursi yang terlihat dalam cuplikan video tersebut adalah... Oke, habis. 3. Oke, saya kunci jawabannya. Kursi manakah yang kamu lihat? Oke, teman-teman ada yang mau jawab, tapi udah aku kunci jawabannya Hafiz. Oke, teman-teman ada yang mau coba jawab selain jawaban dari Hafiz? 1, Mbak. Oke, Rizal jawab 1, tapi udah gak kehitung ya Rizal, karena kamu tidak menjawab. Jadi jawabannya adalah 1 kursi. Ampun. Sayang sekali. Kira sofanya masuk loh. Kamu tidak menjawab. Ini loh 1 kursi, orangnya juga cuma 1. Loh, kan ada sofa. Ada sofa juga tadi. Mana ada sofa? Skornya buat FPSB, Mbak. Kursi ya. Skor untuk FPSB. Oke, nggak bisa dong, nggak bisa. Skornya nggak ada yang dapat skor, tapi Hafiz dapat -1. Jadi, oke, teman-teman boleh pikirin dulu jawabannya sebelum dijawab. Nah, untuk soal yang keempat, kita lihat lagi video yang akan ditayangkan.
Mimpi adalah perihal mengurai simpul kacau, perihal berteriak walau parau. Oke, sudah ya teman-teman. Dan dilihat videonya yang sepersekian detik itu. Kita masuk ke soal yang keempat di ronde yang ketiga. Dalam cuplikan video tertera nama channel YouTube talent utama beserta jumlah subscriber dan total video yang sudah diupload. Pertanyaannya, kira-kira apa pertanyaannya? Berapa? Pertanyaannya, berapakah jumlah video yang sudah diupload oleh talent? Yola. 17. Jawabannya 17, saya kunci jawabannya. Aman ya? Nggak minta buka kunci lagi ya? Enggak. Yakin? Yakin. Ini kayak ini ya guys, kayak mau tirai 1 apa tirai 2. Oke, jadi jawaban dari Yola 17 video. Ada yang mau coba jawab lagi? Enggak, udah bener itu. Sama, iya sama. Saya yakin. Jawabannya kita pastikan dulu deh. Kita pastikan. Soalnya kenapa? Soalnya udah jelas ya? Udah jelas banget. Iya, ada 17 video dan 94k subscriber. Ada 94k subscriber guys. Oke, kalau gitu poin untuk Yola 5 poin. Yeay, Yola! Baru Yola nih yang bener di ronde kali ini nih teman-teman. Kenapa? Bagi 2 poinnya. Sedekah poin. Iya, pahala loh. Oke, kita akhirnya sampai di soal yang terakhir, di ronde yang terakhir juga nih teman-teman. Jadi siapkan matanya, benar-benar teliti. Habis please, nanti matanya keluar. Oke. Mimpi adalah untuk mereka yang berani. Ini jawabannya agak lama sih tadi berhentinya. Jadi awas aja kalau nggak ada yang bisa jawab. Pertanyaan kelima di ronde yang ketiga. Di akhir cuplikan video tadi tertera hobi sekaligus profesi yang digeluti oleh talent utama. Pertanyaannya, apakah 2 profesi yang digeluti talent utama? Sebentar ya, kita tanyakan kepada juri. Ferbi boleh jawab. Ya, yeay. Yeay, yeay, akhirnya. Akhirnya, singer dan YouTuber. Singer dan YouTuber, yakin? Yep. Bukan dancer? Bukan, soalnya tadi nggak ada gerak-gerakan nari-narinya. Oke, kita kunci jawabannya Ferbi. Teman-teman ada yang mau jawab lagi? Sama. Kuda lumping. Benar. Petani. Aduh, kasihan banget mbaknya. Oke, jadi kita pastikan dulu. Kita lihat lagi jawabannya, benar gak sih singer dan YouTuber? Atau mbaknya punya hobi lain gitu? Nah, jadi udah jelas ya jawabannya. Ferbi benar, jawabannya singer dan YouTuber. Dan berhasil dapat 5 poin di ronde kali ini. Oke, yeay! Udah selesai 3 ronde. Gimana nih teman-teman? Kurang soalnya, kurang panas, kurang banyak. Kurang bonusnya. Maksudnya kayaknya kurang puas. Masih mau main lagi gamenya. Tahu gitu tadi yang ronde pertama sama 2 nggak jawab, terus babat yang ke ronde ketiga tuh bisa menang tahu. Iya. Tapi harus teliti ya, karena poinnya gede, tapi juga usahanya juga harus gede. Sangat tricky. Nah, jadi aku mau sebutin dulu total skor Mabardah di episode kali ini. Oke teman-teman, karena kita sudah selesai 3 ronde di Mabardah kali ini, aku akan menyebutkan skor dari teman-teman semua yang sudah bertanding hari ini. Ilham mendapatkan skor 8. Yeay! Apresiasi. Selamat dapat skor 8. Hafiz
dapat skor 6. Yeay. Tadi kayaknya kurang poin gara-gara minus ya. Iya. Terus selanjutnya ada Nata dapat 6 poin juga. Yeay. Terus ada Lala dapat 7 poin. Yeay. Tetap iya juga dong guys. Gimana sih, udah capek aja nih. Selanjutnya ada Alif dapat skor 8 juga. Yeay, itulah tadi perolehan dari jagoannya FMIPA. Sekarang kita beralih ke jagoannya FPSB. Di FPSB ada Yola dengan skor 14. Yeay. Terus ada siapa lagi ya? Ada Ferdi dengan skor 14 juga. Yeay. Terus ada siapa lagi ya? Ada Fauzan dengan skor 12. Yeay. Terus Ardito dengan skor 8. Dan yang terakhir ada Rizal dengan skor 5. Nah, jadi itulah skor yang udah diraih oleh teman-teman semua. Dan setelah dipertimbangkan oleh juri, ada 2 orang yang dapat skornya sama. Jadi kita menambah satu soal lagi untuk kedua teman kita yang skornya sama pada hari ini. Boleh? Mimpi adalah untuk mereka yang berani. Oke, ini pertanyaannya gampang banget. Tapi cepet-cepetan ya. Nih, kita semua, teman-teman yang lain memasang 2 mata kita untuk ngelihat siapa yang paling cepat antara Yola dan Ferdi. Pertanyaannya adalah, platform media sosial apakah yang digunakan sang talent untuk mengapresiasi minat bakatnya? Ferdi, silakan. Ya, karena hobinya sebagai singer dan YouTuber, pasti platform yang digunakan adalah YouTube. Jadi platform yang digunakan dari Mbak Safira Firdausi yaitu YouTube. Nah, saya simpan jawabannya. Yakin YouTube bukan Spotify? Kan bisa juga nyanyi di Spotify. Iya, tapi tadi yang terlihat YouTube. Oke, baru tadi yang terlihat adalah YouTube. Oke, jawabannya benar ya teman-teman. Jadi platform yang digunakan adalah YouTube. Yeay! Jadi kita udah jelas ngelihat siapakah pemenangnya dari pertandingan Mabardah kita hari ini. Dan semua pemenang dimenangkan oleh tim FPSB. Yeay! Teman-teman FMIPA maunya ini soalnya hitung-hitungan soalnya. Ya, coba ada matematikanya tadi, bisa menang ya. Aduh, menantang. Langsung insecure ya, FPSB. Agak curang ya, agak curang. Ada FPSB langsung insecure katanya. Ya. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke podium penyerahan Piala Citra. Cailah, Piala Citra Mabardah kita di episode kali ini. Ada 3 pemenang. Ada pemenang yang pertama adalah Yola, yang kedua adalah Ferbi, dan yang ketiga adalah Fauzan. Semuanya dari FPSB. Oke, baiklah teman-teman, kita sudah sampai di podium kemenangan dan teman-teman yang menang juga udah melewati red carpet untuk sampai di podium ini. Ini udah ada 3 pemenang dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya. Sebelum itu kita persilakan untuk winner speech alias pidato kemenangan yang telah anggap aja udah meraih Piala Citra ya, kayak terima kasih kepada saya persilakan terlebih dahulu untuk juara yang ketiga. Kepada Fauzan boleh bilang terima kasih kepada siapapun deh. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah berpartisipasi. Thank you banget, acaranya seru. Dan terima kasih juga buat tim YouTube UI atas acaranya. Thank you banget. Saya juara 3. Oke. Diam-diam menghanyutkan nih Fauzan. Dari tadi jawabannya tanda tanya, tapi akhirnya menang. Keren. Oke, yang kedua ada Yola dari FPSB juga. Boleh dipersilakan. Oke,
mau kasih makasih juga buat teman-teman yang udah berpartisipasi, panitia semua dan lainnya. Yeay, akhirnya aku juara 2. Akhirnya aku juara 2, gak sia-sia ya. Oke, untuk juara pertama nih buat Ferbi, silakan. Udah jadi malu gitu. Malu. Belum persiapan, belum nulis skrip. Oke, silakan Ferbi. Ya, terima kasih sebelumnya buat panitia, tim panitia dari YouTube UI, dan terima kasih juga buat para peserta yang sudah sudah semangat. Tadi semangat banget mau mendapatkan poin-poin ya. Saya yakin kita semua pemenang, jadi tetap semangat. Ya, saya malu, makasih. Akhirnya kita juga, oh iya, untuk pemenang yang pertama berarti buat Ferbi boleh lanjut ke Mabarda selanjutnya dan ketemu sama fakultas-fakultas yang lain tentunya dengan soal-soal yang lebih susah lagi pastinya. Dan buat teman-teman semua yang udah gabung di Mabarda kali ini, terima kasih banyak. Seperti yang Ferbi bilang tadi, kita semua adalah pemenang. Yeay, terima kasih banyak. Dan kita juga udah sampai di penghujung acara kita kali ini. Sampai berjumpa lagi di Mabarda episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Terima kasih.